Erik. Selamat siang, Waalaikumsalam, Mbak Dina, apa kabar, dan Iya, pendengar RRI dimanapun berada, sehat dan terus terinspirasi. terus terinspirasi. Tetap semangat begitu Pak Erik ya untuk kesempatan Ya, siang kali ini. Walaupun Pak Erik lagi padat banget nih jadwalnya. waduh, disyukuri ya Mbak Dina ya. Tetap disyukuri. Nah, Pak kita Erik, siang, sudah ya. bergerak. Ya, Siang kali ini kita akan mengajak pendengar untuk tahu lebih lanjut nih Pak Erik ya. Budaya ya, kerja caring culture. Waduh, ini apa nih? Budaya kerja caring culture. Baik, ya, mungkin Pak Erik akan diawali prolognya dulu Pak Erik. Budaya kerja ya. caring culture. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Mbak Dina dan pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat, lancar semua urusan, mudah rezeki, lunas semua hutang. Oke. Dan kita adalah kerja yang bermanfaat. Pertama, kita harus syukuri situasi semakin lebih baik dan akhirnya kita mulai bisa beraktivitas dengan kondisi sampai 100%, ya kan Mbak Dina ya? Betul, betul Pak Erik. Ya. Sudah masuk dan ini pun kita benar-benar harus syukuri ini. Yang kedua adalah, nah pada saat sudah masuk bekerja ini, kita mulai lagi nih harus ketemu dengan banyak orang. Kalau dulu kan sebagian kita masih ada yang online, sebagian ada yang kerja dari rumah. Nah kita sudah mulai banyak bertemu, berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita kerja itu kan nggak sendiri. Suksesnya satu target pekerjaan, aktivitas, target bisnis. Di masyarakat pun saya rasa juga begitu ya. Maka setiap orang itu harus punya kepedulian ya kepada orang lain ketika dia bekerja. Perusahaan itu punya yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Maka kita ya sebagai pegawai, sebagai orang pribadi itu harus punya PSR, Personal Social Responsibility. Tanggung jawab kita, kepedulian kita kepada orang-orang dekat kita gitu. Nah, itu kalau kita budayain, kita biasakan ya, untuk jadi budaya kan kita harus membiasakan ya. Bahkan kalau dari awal kita maksain diri kita dulu untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri gitu maksudnya. Ya kan sekarang tuh banyak ya cerita generasi. Kenapa generasi sekarang tuh generasi yang hanya mikirin dirinya. Jadi kerja, mohon maaf nih, ini kerjaan saya, itu kerjaan kamu. Itu kerjaan saya, itu urusan Anda. Nah, kalau kayak gitu terus, kan nilai-nilai silaturahmi, kepekaan pada orang lain kan jadi berkurang. Dia nggak peduli orang lain, yang peduli adalah dirinya. Ini aku, itu kamu, ini urusanku, itu urusanmu. Nggak gitu kan sukses itu kan. Kan kita kan nggak akan jadi hero ketika kita hanya sendirian. Kita membentuk kerja itu kan winning team. Kita membentuk kerja yang sukses bersama. Siapapun orang yang hebat di dalam tahun ini, siapa? Orang bilang employee of the month atau employee of the years, ya kan? Siapa yang bagus tahun ini kan itu institusi kita yang sukses. Nggak mungkin kan Erika Saputra terus, Dina Molina terus, Ferry terus, nggak mungkin. Nah, itu bergantian. Bahkan suksesnya bareng-bareng. Nah, maka ketika kita bekerja, kita juga harus lihat apakah teman di samping kita juga butuh pekerjaan. Ya, mereka punya KPI, punya target kerja, tapi nggak ada salahnya kan ketika kita nanya, aku bisa bantu apa? Kan itu juga bagus kan, Dina ya. Saya bisa apa? Aku nggak bisa nggak gue digantiin shift? Oh bisa, tenang aja. Kenapa kita mau ngelakuin itu? Karena kita pun sadar, kita pun pasti suatu saat akan butuh bantuan orang lain. Coba kalau di masyarakat kita hanya ngurus sendiri, hidup sendiri, tetangga kita nikahan kita nggak peduli, ada kerja bakti kita nggak ngerti, gitu kan? Ya kalau kita nggak punya waktu kan kita bisa nyumbang dengan cara yang banyak, bisa nyiapin bantu beliin martabak, ya, atau nyiapin kopi, itu dong, peduli kan di situ, care kan di situ. Ini udah nggak nyumbang, ya kan? Udah nggak nyumbang apa-apa, udah nggak ikut kerja, malah komentar. Kita jadi nggak senang sama kita. Ya, kita punya apa? Punya waktu, beri waktu. Kita bisa join, kita nggak bisa, ya bantu dong cari yang lain. Atau kalau kita nggak mampu semua, kasih dukungan sama orang lain. Jangan, kalau Mbak Dina mah kayak gitu aja, nggak usah. Kasih dukungan. Jadi dukungan positif sama orang lain itu juga adalah kepedulian kita. Maka kondisi yang kayak gini, ya, apa yang harus kita tahan? Satu nih, pokoknya kalau kita mau peduli itu. Nggak usah komen kalau nggak penting. Nggak usah memberikan status yang negatif yang bikin orang nggak nyaman. Atau, ya, bahasa mudahnya, nggak usah ngeluh. Dah. Orang pasti punya tanggung jawab.
Ya, maka kalau kita punya teman banyak, tantangan kita pasti orang lain akan care kepada kita. Itu Mbak Dina. Sebagai apa Ini ini? ternyata menghindari julid nggak gampang loh Pak Erik ya. Karena ternyata malah lebih banyak julid, lebih banyak ngomongnya daripada kerjanya begitu ya. Nah, Oke. udah nggak kerja, komen, iya kan? Capek punya tetangga kayak gitu. Apalagi punya teman kerja kayak gitu. Udah kerjanya santai, komentari kerja orang, malah mempengaruhi orang lain. Mbak Dina tuh nggak usah terlalu rajin-rajin, Mbak. Orang Oke. yang rajin dengan nggak rajin tuh sama, Mbak. Lu kan udah Oke. malah komen orang. Ya kita itu kalau nggak bisa berbuat, kasih dukungan aja lah. Kita kasih Iya. dukungan aja. Pendengar kan dari kita punya kasih dukungan, kasih support. Syukur-syukur kita punya kemampuan dana ya kita bantu apa. Syukur-syukur kita punya waktu ya kita ikut join. Orang ngerti kan, kita kan nggak bisa tuh sendirian ngapa-ngapain sendirian. Nah kalau pas kita butuh kita nggak care sama orang lain, kita akan dapat lagi balasan orang lain nggak care sama kita. Di nikahan tuh di mana tuh kan ada teman-teman pemuda itu Karang Taruna. Teman pemuda di satu karang acara gitu nggak hadir gitu. Besok kalau dia punya acara orang boycott nggak hadir. Oke. Dia nggak peduli sama yang lain. Nah itulah kepedulian itu sebenarnya dilatih supaya kita mikir nggak hanya diri kita sebenarnya. Jadi mari kita sukses bareng-bareng karena itu akan lebih menyenangkan dan buat lebih ringan gitu, Mbak Dina. Oke. Baik, menarik ini Pak Erik dan pendengar, kami juga mengajak untuk kebersamaan Anda di kesempatan siang kali ini dalam pengaruh utamaan gender. Satu tema kita budaya kerja caring culture. Budaya kerja caring culture, tadi pengantarnya sudah dihadirkan Pak Erik ya. Nah, silakan Anda bisa bergabung untuk line telepon kami, ditunggu nih 580-333, 580-333. Bagaimana sih tanggapan Anda terkait budaya kerja atau caring culture yang ada di tempat Anda? Mungkin bisa sharing juga nih bersama Pak Erik. Dan juga untuk WhatsApp-nya di 081127111911. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret nih Pak Erik. Ya, Pak Hasan. Pak Hasan di Pleret, terima kasih Pak Erik. Nah, budaya kerja caring culture. Nah, bagaimana sih agar kita benar-benar bisa memposisikan antara pekerjaan kita agar bisa maksimal dan tetap bisa membantu orang lain, misalnya juga dalam doa dan juga dalam kepasrahan, begitu Pak Erik, mungkin bisa ditanggapi. Iya, pertama tentu setiap orang punya target. Nah, kalau kita nggak mau repot, ya kan? Karena orang mikir kenapa dia jadi repot? Karena dia nggak menyelesaikan. Misalnya begini, kalau memang bisa selesai hari ini, kenapa kita harus menundanya? Ya? Sehingga kita terganggu mengerjakannya pada saat liburan. Artinya kan ketika target kerja kita selesai sebelum liburan, kan ada orang yang ngeluh ya. Ini ada orang yang ngeluh. Kok saya liburan di telepon-telepon terus sih gitu. Oke. Lagi libur, ini kan lagi libur apa namanya tanggal merah. Kenapa sih di telepon-telepon terus? Jawaban pimpinannya gampang. Loh kalau kerjaan kamu clear, saya kan nggak perlu harus telepon, libur aja, loh kan? Ditinggalin. Ya akhirnya orang nyari, akhirnya tuh. Jadi ketika kerjanya dibuat clear, orang nggak akan nyari. Tapi karena kerjanya nggak clear, udah di telepon-telepon terus sama orang lain. Nah, jadi ketika target pekerjaan kita bisa, ini kan hanya masuk skala prioritas. Ketika yang menjadi prioritas kita selesai, alhamdulillah, nah barulah kita juga mencoba ya, tidak hanya sekedar diam saja ketika melihat teman kita atau tetangga kita mungkin repot dengan kerjaan mereka, menawarkan apa yang bisa dibantu, apa yang bisa disupport. Selagi bisa, saya bantu. Kan gitu kan? Yeah. Yang dibantu juga kesempatan. Apa yang bantu? Oh, beneran nih mau bantu? Ya, ini kerjaannya tolong kerjain semua. Terus yang ngerjain nggak ngerjain gitu, malah santai. Nah, itu namanya. Iya. Nah, kita lihat skala prioritas itu ya. Kalau kita sudah bisa selesaikan dan kita ada waktu untuk memberikan bantuan kita. Jadi bisa dipahami juga bahwa bantuan itu kan nggak mesti kita terlibat dalam kerjanya, kita bisa terlibat dalam kerjanya, kita bisa memberikan support kepada dia, atau memberikan penguatan, gitu juga bisa. Ya. Atau berpikiran positif tentang pekerjaannya. Kalau kayak gitu aja,
nggak bisa. Oke, ini memang tantangan sulit ya. Tapi kalau dicoba terus pasti bisa. Terus aja coba. Atau memberikan support apa nih? Ya, kalau ketika di situ sudah benar-benar berjalan dengan bagus, maka lingkungannya akan sangat kondusif. Kepedulian itu jadi lebih mudah. Ada yang curhat, dia merasa kerja sendiri, karena begitu ada temannya nggak peduli. Yang ini temannya nggak peduli. Jadi dia capek sendiri, aduh saya tuh beban kerjanya kok banyak ya. Itu ada yang curhat begitu, Mbak Dina ya. Kerja saya kok berat banget ya, karena apa? Karena di lingkungan itu, di divisinya dia, semua orang ngerjain urusannya sendiri-sendiri. Dia harus ngerjain sendiri. Nah, di satu divisi itu happy semua. Kenapa? Karena orang di situ kerja saling bantu. Yang belum selesai mana? Ini udah sampai selesai, malah bisa makan bareng-bareng. Santai. Nah, balik lagi lah kepada kita bahwa budaya peduli itu memang sangat penting, apalagi membangun teamwork di lingkungan kerja. Saya yakin Bapak Ibu yang punya perusahaan juga pasti ya, pendengar yang punya perusahaan juga pasti punya banyak persoalan tentang mengelola sumber daya manusia nih, ya, Bu Dina ya. Oke. Ya, Pak Erik, sudah ada yang bergabung, kita terima ya Pak Erik. Oke, baik, dalam pengaruh utama gender, selamat siang. Selamat siang, Bu Dina. Nah, ini Pak Hasan di Peleret nih Pak Erik. Alhamdulillah. Masuk, silakan Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Ketemu di sini. Iya. Kita sudah diberikan ulasan ya. Saling bantu-membantu masalah kerja. Namun begini, untuk menambah sedikit ya Mas Erik ya. Memposisikan dalam kita kepada sesama memberi bantuan yang tepat dan sesuai apa yang dibutuhkan. Nah, itu mungkin hal yang masih sulit saya sendiri ya. Orang yang benar-benar minta pertolongan dan mohon bantuan ya bukannya itu hanya utang piutang, namun beberapa hal lain yang sekecil apapun dapat benar-benar tepat pada si orang yang membutuhkan. Nah, itu kan kira-kira itu bagaimana kalau kita masalah ini. Jadi kita yang mungkin banyaknya kami sendiri kurang pas, orang yang sebenarnya bukan minta bantuan, malah diberikan bantuan. Gitu dulu. Oh, baik. Ya, sehat selalu Mas Erik. Ya, makasih Pak Hasan. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Hasan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mungkin akan bergabung juga masih kami nantikan 5803333, tema kita budaya kerja caring culture. Anda bisa bergabung di kesempatan siang kali ini 5803333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Nanti ada juga yang sudah bergabung dari WhatsApp-nya nih Pak Erik, mungkin silakan ditanggapi dulu ya. Baik Mbak Dina. Kalau kita mampu secara ekonomi, bantulah, karena memang orang yang punya hutang itu memang sangat membutuhkan. Nah, namun yang harus dipahami, ketika dibantu orang lain, yang punya hutang juga jangan melunjak. Melunjak itu dalam arti gini, oh karena dibantu sama orang lain berhutang, akhirnya dia hutang lagi. Jangan melunjak. Nah, harus memahami, oh saya punya hutang, maka fokus menyelesaikan hutang. Dan hutang nggak akan pernah selesai dengan dibicarakan, ya, apalagi mengeluh tentang hutang. Hutang itu selesai kalau dibayar. Persoalannya nggak ada yang mau bayar. Nah, maka skala prioritas harus diprioritaskan. Misalnya mengurangi selama ini kebiasaan yang loss itu kan misalnya pengeluaran yang terlalu besar daripada tiang ya Pak Erik. Iya, udahlah tahan sendirilah. Yang biasanya harus makan makanan Korea ya makan bakso dulu gitu. Ya nggak boleh, ya harusnya dikondisikan makanannya, harus lebih bersabar sedikit, gitu kan Mbak Dina ya. Jadi kalau ya nggak berubah kebiasaannya, bakal terus aja itu kan gali lubang, ya kan akan terus mengalir. Nah, ada orang yang memang membantu secara finansial. Nah, cuman yang paling berat ini adalah yang sudah kena hal-hal yang negatif pada pinjaman-pinjaman yang yang tidak baik gitu ya Mbak Dina ya, pinjaman online yang banyak, beberapa kasus ini ya, itu yang kadang-kadang jadi membuat orang itu atau teman kita tuh jadi nggak bisa keluar dari persoalan itu karena adanya nilai yang terus bertambah. Nah, ini sudah beda kasusnya. Karena kalau udah urusannya dengan seperti ini ya,
komitmen untuk keluar itu penting. Mhm. Untuk keluar dari hutang itu penting, apalagi harus diatur benar-benar. Jadi misalnya kita dapat uang, ya kan? Nah ini harus diprioritaskan untuk bayar hutangnya dulu, jangan dipakai untuk belanja dulu. Dipakai belanja dulu, wah nambah ini hutangnya. Ya Pak Hasan, kita mampu kita bantu, ya. Tetangga yang membutuhkan bisa dibuat dalam bentuk komunitas kelompok membantu bagi yang kurang mampu atau di kegiatan yang lain. Tapi itu tadi saya bilang, karena ada kasus ketika kita bantu dia, tapi ternyata dia nggak berubah, ya nggak berubah dari persoalan itu, akhirnya hutangnya akan nambah karena pakai untuk konsumtif. Nah itu yang jadi berat kan, Mbak Dina. Ya baik. Saya bacakan untuk WhatsApp yang bergabung nih Pak Erik ya. Cukup banyak. Terima kasih sekali. Mbak Yolanda di Cakal nih Pak Erik, tadi sekilas sudah sempat dibahas Pak Erik ini. Mbak Yolanda, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kalau justru menjadi bumerang untuk diri kita nih Pak Erik? Pertolongan kita selalu diharapkan kalau bahasa Jawanya dijaga kayak gitu loh Pak. Padahal kerjaan utama kita sendiri malah belum kelar begitu. Ya, Yang kedua Mbak Vika di Kejayan ini Pak, saya merasa selama WFA karena pandemi, rasanya pekerjaan itu seperti individual. Kemudian agak canggung saat kembali tatap muka, kikuk begitu. Apa hal ini mungkin juga dirasakan oleh orang-orang lain yang bekerja di kantor begitu Pak? Ya dari bawah dulu, dari Mbak Vika, memang benar sekali. Makanya saya beberapa kali in-house training ketemu dengan pegawai, akhirnya dikasih motivasi lagi itu ya Mbak Dina ya. Kenapa? Karena tadi kikuk, karena biasanya online ketemu banyak orang, karena sudah biasa ngerjain sendiri, tiba-tiba harus bareng-bareng lagi. Nah makanya salah satu yang harus dikuatin adalah, sekarang ada orang lain yang bersama kita, maka kita harus juga care sama orang lain dan fokus juga sama kerjaan kita. Jadi ada waktu yang kita berikan juga kepada orang lain sampai bertanya gimana. Makanya saya bilang tadi, membantu itu boleh bantu ngerjain, caring tadi, bisa bantu ngerjain, atau bantu ngasih dukungan, atau bantu ngasih support bentuknya misalnya ya beliin makan siang dalam bentuk dana yang kita bisa mampu, atau mendukungnya, malah jangan menakut-nakutinya. Karena ada orang tuh kalau ngomong nggak selesai, ini target loh ya. Nah, itu kan ada tuh bikin orang jadi nggak nyaman ya, orang akhirnya situasinya kan nggak kondusif kayak gitu. Apa ini yang bisa kita lakukan? Nah, kalau yang kasusnya Mbak Yolanda tadi, apa kalau kita bantu orang jadi jagain, kita pasti akan bantu. Nah, tadi ini yang dibantu melunjak ini. Ini kok malah yang bantu melunjak sih, malah bukan kerjaannya. Nah, kalau kayak gini, kita boleh bahasanya apa ya? Kita boleh stop dulu deh. Nah, orangnya melunjak. Kalau kita bisa pelan-pelan kurangi, ya pelan-pelan kurangi. Misalnya bukan kita menolak, tapi kita ingin memberi kesempatan kepada dia supaya mikir lagi. Kita sudah bantu sesuai porsinya. Oke, makasih ya, saya sudah bantu ini, tapi yang ini saya belum bisa kerjakan, kamu ikut ngerjain ya. Oke, itu. Nah, itu mulai sedikit-sedikit keluar ya, menolak. Kenapa? Karena yang dibantu ternyata tidak fokus pada pekerjaannya, malah jadi menjagakan kita untuk membantunya. Itu bisa kita harapkan satu itu. Yang kedua, kalau memang kita rela, dan itu bagi kita nggak apa-apa juga bantu dia, silakan saja, mudah-mudahan dia sadar dengan itu. Nah, nanti lama-kelamaan kita jadi semakin expert. Ini cerita lucu sebenarnya ini, Mbak Dina ya. Jadi kan dulu ada di kantor teman humas ya, teman humas. Ya. Nah, saya bukan di bidang humas, tapi saya ini kalau dimintain tolong aja gitu. Ya. Rick, ada tamu nih, bantuin dong. Nah, kan kita kan juga, padahal itu bukan bidang saya. Saya jadi suka bantu. Jadi bertahun-tahun saya bantu. Betul kata Mbak Yolanda, lama-lama kalau ada tamu jadi saya yang nerima tamunya. Oke. Apa yang terjadi Mbak Dina ya? Setelah 4 tahun gitu ya, 4 tahun. Suatu ketika ada tamu yang memang levelnya level pimpinan tinggi lah ya. Nah, saya karena sudah terbiasa membantu orang, bantu aja gitu.
Artinya dari situ kita bisa melihat selalu ada hal baik, ya, walaupun dalam tanda kita kayak dimanfaatin gitu. Ya gitu ya. Karena ini kan energinya positif. Selalu ada hal baik walaupun kita sampai dalam kondisi dimanfaatin. Nah, tinggal Mbak Yolanda sabar nggak gitu. Kalau nggak sabar, ya bilang aja saya nggak bisa, selesai. Tapi kalau Mbak Yolanda mau bantuin, ya akhirnya owner atau orang lain akan berpikir, ini malah bagus Yolanda ya. Punya kemampuan gitu ya Pak Erik ya. Ya, dia kok bisa punya suara. Udah Oke. deh, supervisornya, calon manajernya, calon leadernya, Mbak Yolanda aja deh. Kenapa Yolanda, Pak? Dia bisa ngerjain semua. Dia tahu semua. Nah, itu kan manfaatnya. Balik lagi. Lu itu dikerjain, itu buat bahasa generasi Z sekarang. Kamu tuh dikerjain, tahu? Kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh dikerjain? Iya, Pak. Wah, saya nggak mau lagi kalau gitu, saya dikerjain. Tapi balik lagi. Pak Erik tahu nggak sih, Pak Erik tuh dikerjain, dimanfaatin. Nah, kalau sekarang cara sikapinya saya, ya nggak apa-apa juga. Loh, kenapa Pak nggak apa-apa dikerjain? Itu Bapak dimanfaatin. Ya memang niat saya menjadi manusia yang bermanfaat. Nggak apa-apa, manfaatin aja saya. Gitu. Oke. Jadi nggak marah. Iya kan, saya jadi nggak marah. Kan marah apa enggak kan balik lagi kepada kita. Kalau kita marah, energi kita jadi negatif. Kalau semangat, senang, udah nggak apa-apa. Memang niatnya mau jadi manfaat, energi kita jadi positif. Kalau marah, habis tuh energi kita. Marah, jadi nggak ikhlas kita. Capek kelas itu, oh menyesal saya seorang meneh aku tenan. Kapok. Oke. Kerjanya jadi malas. Kan kita kan balik, kita sering gantiin teman, gantiin. Kita bantu aja, kita baik, bantuin dia. Mungkin bagi kita, mau-maunya dibantuin, capek tau. Tapi ternyata, dengan kita bantuin tadi itu, ada hal-hal baik yang kita dapatin. Misalnya nih, kita tuh jadi, ya karena aktivitas kita positif terus, kita sehat. Terus anak kita dapat prestasi. Tiba-tiba entah siapa ya, anak kita tuh dibantu orang lain, tinggal di tempat, dia nggak tinggal satu kota, misalnya dia tinggal di daerah yang lain, kuliah di tempat yang lain, kerja tempat yang lain, karena ibunya suka bantu orang lain, anaknya dibantu orang lain, gitu loh. Ini kan kausalitas, ini hukum kekekalan energi. Jadi kita baik itu, baiknya balik lagi ke kita. Nah, mungkin nggak ke kita, ke yang lain. Jadi kalau Mbak Yolanda bantu orang, ya orangnya sambil ngerjain, tergantung Mbak Yolanda aja. Kalau memang nggak mau, bilang aja, mohon maaf nih, saya udah bantu ini, porsinya yang lain, silakan. Tapi kalau Mbak Yolanda merasa, udah nggak boleh, bantuin aja deh. Ya, ibadah gitu, bonus saja. Ya. Oke. Yang Ya, baik. Ternyata orang tuanya dibantu orang lain. Gitu. Oke, baik untuk Mbak Yolanda dan Mbak Vika di Kejayaan ya. Selanjutnya ini Pak Herudi Kusumanegara, Pak. Nah, mohon disampaikan ya Pak Herudi Kusumanegara. Mohon disampaikan Pak Erik tentang sindrom power bagi yang sudah jelang purna tugas. Lalu bagaimana ya mengatasinya? Selanjutnya Mbak Lala di Jalan Magelang. Bagaimana sikap kita dengan orang yang menjatuhkan kita di tempat kerja? Bagaimana agar dia itu bisa berubah dan tidak bersikap begitu Pak Erik? Satu tentang sindrom power, satunya mungkin orang yang pengen menjatuhkan di tempat kerja. Ya, menjatuhkan kita di tempat kerja, kalau kita lawan, kita marah, kita capek sendiri, maka salah satu cara untuk menunjukkannya adalah tunjukkan bukti karya nyata. Baik. Tunjukkan prestasi kerja. Nanti orangnya diam dengan sendirinya. Kenapa? Emang kita kalau jelek-jelekkan orang lain, lalu kita bangga gitu, nggak belum tentu. Orang yang menjelek-jelekkan orang lain, orang yang mengolok-olok orang lain, itu belum tentu lebih baik dari yang diejek. Betul nggak, Nadim? Ya, betul. Benar. Jangan-jangan malah justru karena dia nggak bisa, supaya kelihatan bisa, dia jelek-jelekkan orang. Nah, kita mau balas itu silakan, tapi setimpal. Tapi kalau nggak mau balas, nggak masalah. Kita diam sementara, tahu nggak? Busur panah mau dilesakkan harus mundur. Mundur, iya. Mundur bukan berarti kalah. Mundur tuh nyimpan. Begitu lempar losat, wah kencang banget. Nah, kita ngalah itu bukan untuk mundur. Ngalah itu untuk kita menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Yang ya monggo aja sih. Tapi ingat ya, saya nggak seperti itu. Kita gimana caranya? Nggak usah banyak jawab. Tunjukkan prestasi kerja. Orang lain menghargai, diam dengan sendirinya. Beda kalau orang udah nggak suka ya.
Mbak Dina ya. Dina Iya. tetap yang dia tetap komen, kita nggak bagus tetap di komen, karena memang dia komentator, bisanya cuma sindrom, power syndrome ini memang luar biasa. Apalagi dulu pernah menjadi pimpinan atau wah, lama-lama pensiun hanya di teras, ya. Iya. Hanya di teras. Terus gimana cara menguasai ini? Ya kalau di dalam ilmu hipnoterapi itu, kita harus memikirkan banyak rasa bahagia dibanding rasa susah. Oke. Jadi harus senang. Jadi jangan mikir yang kenapa jadi berat power, karena kita mikirin kita udah nggak dapat fasilitas, kita udah nggak diorganisasi, kan capek. Kita harus mikir bahagia bersama anak, bersama cucu, rasa bahagia. Nah, rasa bahagia itu hadir. Jadi gini, rasa bahagia kita harus lebih kuat dari marahnya kita. Oke, baik. Pemahaman kita, ya, memang orang hidup itu selalu begini siklusnya, itu harus lebih kuat daripada ego kita. Kenapa power? Karena ego, pernah berkuasa. Saya pimpinan loh, kamu nggak ngerti. Nah, kita kalau mulai sadar, memang sudah selesai masalahnya. Nah, gimana caranya supaya aktualisasi kita tidak hilang? Kita menulis, Mbak Dina. Yang nulis di web, ya kan? Kan sekarang banyak sarana menulis. Facebook bisa, ya, nggak mesti harus di koran. Nanti lama-lama tulisan kita share sama yang lain, ide-ide kita share. Jadi aktualisasi diri jalan, walaupun kita sudah pensiun. Orang tahu, lama-lama kita jadi trainer, ya, kayak ayah saya pensiun dari RRI, ya, udah usia berapa sekarang? Berarti 70 tahun. Begitu berhenti. Ya, dia terus saja menulis dia tetap saja menulis, bikin redaksi, menulis naskah, bahkan terlibat di salah satu stasiun TV lokal di Sumatera Utara jadi pemretnya. Padahal udah keren ya, Erik. Kenapa? Karena dia nggak pernah berhenti. Dia berhenti, dia punya jabatan, tapi dia tetap menulis, tetap berkarya. Orang melihat tuh, Bapak kalau bikin redaksi naskah bagus Pak, bisa gabung nggak Pak di TV kita? Gampang, sekarang mana-mana bikin insert. Nah, aktualisasi dirinya hidup. Tapi kalau kita cuma berpikir, saya dulu jadi pejabat cuma di rumah, ya capek. Makanya aktivitas untuk mengalihkan itu harus ada. Nah, kalau paling kuat lagi ya ibadah. Itu kan memang ada tetangga yang memang pernah jadi pimpinan tertinggi perguruan tinggi di Jogja. Berat, tapi semakin sering ketemu dengan banyak orang cerita, lama-lama mulai memahami, dan ketika ada aktivitas lagi, sekarang udah sibuk lagi. Ini hanya untuk menerima keadaan sementara. Nah, dengan aktivitas gitu, kita akan terus berkarya. Ingat, usia boleh pensiun, tapi karya nggak boleh pensiun. Oke. Wow, luar biasa. Pak Erik, masih ada satu lagi sebelum nanti mungkin closing statement ya. Boleh. Ya, Mbak Vika di Sleman Barat ini, Pak Erik, budaya ini apakah juga berlaku bagi pekerja online atau daring, Pak? Kan tidak bertemu dengan banyak orang begitu, Mbak Vika. Ya. Sleman Barat. Oke, makasih Mbak Vika. Kalau care itu di pekerja online, misalnya satu, willingness to do more, memberi respon cepat, itu adalah care. Misalnya WA, ya, kita di WA, kita ngerespon WA itu cepat. Care, betul nggak tadi? Iya. Bukan membiarkan orang lain menunggu lama ya Pak. Ini kan di jam kan, misalnya nih, ini jam kantor. Kantor itu berarti jam 8 sampai jam 4. Nah, ketika ini jam kantor, berarti WA grup kantor kita harus aktif. Kita harus pantau terus. Supaya apa? Mana tahu teman kita ngasih pesan. Nah, yang berhubungan dengan teman-teman kita harus pantau. Nah, kecuali kita kayak siaran kayak gini, Mbak Dina, ada yang WA. Saya kan nggak mungkin buka WA, ya kan? Nah, tunggu dulu, orang paham, oh ya tadi lagi kerja, itu beda urusan. Tapi kalau kita bekerjanya online, ya udah di jam ini tuh, begitu ada WA masuk, langsung respon. Nah, secepat apa kita respon, itu adalah kepedulian. Kemudian ini bisa menjadi penguatan kepada kita. Menarik. Baik Pak Erik, sebagai closing statement-nya nih, budaya kerja caring culture. Silakan Pak Erik. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, ya bekerja itu adalah
satu bentuk bahwa kita harus membuat karya besar selama kita aktif, dan sampai pun kita selesai, karya itu akan diingat oleh banyak orang. Kerja nggak mungkin sukses dengan sendiri. Kita nggak akan mungkin jadi pahlawan dengan sendiri. Banyak orang-orang di sekitar kita yang selalu mensupport kita. Pimpinan kita bisa hebat karena dia punya orang-orang hebat di belakangnya. Di rumah juga gitu. Ya, ayah, ibu, anak bisa hebat karena ada orang-orang yang selalu mendukung mereka. Nah, kepedulian kita itu akan semakin membuat suasana kerja akan semakin lebih bahagia. Ya, dan orang akan jadi senang karena suksesnya bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat pendengar semua, selalu sehat, terinspirasi, lancar semua urusan, dan lunas semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat Pak Erik. Sampai jumpa. Ya, Makasih. baik. Pendengar, itu dia perbincangan saya dengan beliau Bapak Erik Hadi Saputra SKM MN, Kaprodi Ilmu Komunikasi, Direktur Kemasan dan Urusan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.